Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Sadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lahu." Tatkala seorang Bani Adam itu meninggal dunia, maka semua amalnya sudah tidak akan bersambung kepadanya. Selesai sudah. Kecuali 3 hal, terus akan mengalirkan pahala kepada pelakunya. Apa itu 3 hal? Yang pertama kata Nabi, sedekah jariyah. Semoga kita sebelum meninggal banyak sedekah jariyah kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hanya 3 hal saja. Pengajian kita setelah kita meninggal selesai sudah. Sholat kita ketika kita sudah meninggal selesai sudah. Tahajud kita, sedekah kita dan lain sebagainya sudah selesai. Tapi masih ada yang berlanjut, yaitu 3 hal tadi. Mempersiapkan 3 hal itu ya dari sekarang semenjak kita masih hidup ini. Tapi di antara 3 hal yang disebutkan oleh Nabi yang terus akan mengalirkan pahala kepada kita kelak walaupun kita sudah di alam barzah, ternyata dikatakan oleh ulama adalah anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Kenapa demikian? Karena anak yang soleh itu bisa jadi akan melahirkan anak yang soleh berikutnya dan begitu pula seterusnya sampai hari kiamat. Sehingga anak soleh tersebut akan juga meninggalkan sedekah jariyah, akan juga meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga anak soleh itu adalah paket sempurna, paket lengkap. Akan tapi tidak mungkin kita itu akan mempersiapkan 3 hal itu kecuali dari sekarang semenjak kita ini masih hidup. Karena bukan semua anak yang bisa menjadi jariyah buat kita, tapi hanya anak yang soleh. Yang kemudian oleh Nabi SAW diberikan sifat, ya secara otomatis sifat itu akan melekat pada anak soleh itu. Apa itu? Yad'u lahu, akan mendoakan kepada orang tuanya. Siapa anak soleh itu? Anak soleh itu adalah seorang manusia, Bani Adam, yang dia sudah bisa melaksanakan semua haknya Allah dan semua haknya manusia. Itu anak soleh. Kalau sudah kita bisa mendapatkan anak yang soleh semacam ini, berarti kita pastikan anak kita akan bahagia hidupnya. Kalau sudah kita mendapatkan anak yang soleh semacam ini, maka kita pastikan dia sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak, dia akan menjadi anak yang berbahagia pada posisinya. Karena apa? Dia seorang yang sudah mendapatkan predikat dan predikat itu Allah menjamin kebahagiaannya. Ada 2 hal yang terkait dengan anak soleh yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu menjadi jaminan bagi kita semuanya. Saya jelaskan terkait dengan apa yang akan kita dapatkan dan apa yang akan anak dapatkan kalau seumpama mereka itu menjadi anak soleh, supaya kita termotivasi untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Yang pertama, Allah SWT telah firman dalam Al-Quran, وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ, yang dijaga, diurus langsung oleh Allah, dari urusan dunianya sampai urusan akhiratnya. Urusan kesehatannya, urusan finansialnya, semuanya dengan paket yang lengkap, bukan paket standar. Itu adalah hanya anak-anak yang soleh. Allah sedia akan mengurusnya. Allah yang mengurus orang soleh. Dari urusan yang paling kecil sampai urusan yang paling besar. Semuanya Allah yang mengurusnya, asalkan kita punya anak yang soleh. Yang kedua, sesungguhnya banyak orang yang tertipu dengan dunia, kata beliau. Banyak orang yang cari dunia untuk merasakan nikmat di dunia itu. Mendapatkan kebahagiaan dengan dunia itu. Padahal, siapa yang sebenarnya mendapatkan kebahagiaan dengan dunianya hanya 1 orang saja. Kalau kita bukan orangnya, berarti kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Di mana saja, posisinya bagaimana saja. Karena apa? Semua yang berlaku dalam dunia ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka? Allah Ta'ala telah firman, innal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Kalau kita ingin anak kita atau kita sendiri menjadi orang yang bahagia, menikmati apa yang Allah berikan kepada kita, karunia rumah yang megah, mobil yang mewah, harta yang melimpah dan sebagainya, kalau kita orang soleh, kita akan menikmatinya. Tapi kalau kita bukan orang soleh, kita tidak akan menikmatinya. Hanya menjadi beban saja dunia itu.
banyak, tapi kita tidak ikut menikmatinya.